Oke, baik, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan untuk memimpin doanya. berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga pelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan membahas lipatan daun dan alas hidang. Pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari garnis makanan dan minuman. Nah, garnis makanan dan garnis adalah hiasan untuk mempercantik makanan dan minuman agar terlihat lebih menarik. Sedangkan lipatan daun dan alas hidang ini digunakan untuk wadahnya agar terlihat menarik. Kita langsung saja. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian lipatan daun dan alas hidang dengan benar, menjelaskan fungsi lipatan daun dan alas hidang dengan tepat, mengklasifikasikan jenis atau macam bentuk lipatan daun dan alas hidang dengan benar. Nah, materi ini sangat penting untuk kalian perhatikan dan kalian kuasai. Karena untuk saat ini tumpeng ini lagi ngehits lagi, bisa dibuat kue ulang tahun. Kalau dulu bentuknya hanya semacam kayak menara, sekarang bisa dibuat seperti kue ulang tahun yang bertumpuk-tumpuk. Nah, jika kalian menguasai lipatan daun dan alas hidang ini, kalian juga bisa membuat bukan alas hidang, wadah hidang, lipatan-lipatannya. Kalian akan bisa membuat aneka makanan jajanan kue Nusantara. Nah, jika kalian sudah menguasainya, kalian bisa membuka catering, snack, ataupun menerima pesanan kue ulang tahun yang terbuat dari tumpeng. Itu lagi ngehit sekarang, yang tumpeng ulang tahun itu. Selanjutnya, inti pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian lipatan daun dan alas hidang. Yang kedua, fungsi lipatan daun dan alas hidang. Dan untuk yang ketiga, bentuk-bentuk lipatan daun. Terakhir, bentuk-bentuk alas dan wadah hidang. Nah, ini untuk pengertiannya. Lipatan daun adalah seni membentuk atau melipat daun pisang atau daun janur. Alas hidang adalah tempat atau alat yang digunakan untuk meletakkan hidangan berupa kue maupun lauk pauk. Nah, alas hidang ini biasanya diletakkan di atas alat seperti piring, baki, tampah, keranjang bambu, keranjang plastik, dan lain sebagainya. Fungsinya agar makanan tidak langsung menyentuh wadahnya, sehingga makanan bisa tetap higienis. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi lipatan daun yaitu untuk hiasan pada pinggiran alas hidang atau wadah hidang. Lipatan daun ini biasanya digunakan untuk di sekeliling alas hidang tampah biar terlihat menarik. Sedangkan fungsi dari alas hidang digunakan untuk menyajikan atau meletakkan kue-kue tradisional dan tumpeng. Bisa dipakai buat alas klepon, bubur, atau wadahnya itu bisa takir kayak gitu. Bentuk-bentuk lipatan daun. Lipatan daun terdapat berbagai macam bentuk. Setiap bentuknya memiliki ciri khas dan kegunaan yang berbeda. Coba perhatikan gambar itu. Apa kalian sudah
pernah melihat atau sudah tahu apa nama bentuk lipatan itu? Belum. Nah, kalau belum, Ibu akan memperlihatkan cara pembuatan lipatan daun. Silahkan disimak baik-baik. Sebentar, Ibu coba langsung buka saja videonya dari kalian perhatikan ya, setelah ini nanti akan ada tebak-tebakan. Baik, dan nanti praktekkan duluan ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Kita akan bermain tebak-tebakan. Coba ini gambar lipatan daun apa? Siapa yang tahu? Ayo. Coba Fahmi jawab. Tebak apa? Kuku ganda. Bukan, ini kuku Garuda. Ya. Selanjutnya coba kalau ini lipatan apa? Sisi ikan. Betul sekali. Nah, ini sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Yaitu caranya, coba kalian cari perbedaan di gambar tersebut. Ada berapa perbedaan? Saya kasih waktu 20 detik mulai dari sekarang.
Kelihatan jelas atau tidak? Itu. Coba siapa yang bisa menebaknya? Nanti silakan berikan satu atau dua contoh saja untuk mempercepat waktu. Ya, Bu. Ya, ada beberapa perbedaannya. Melakukan perbedaan. Ya, benar sekali. Coba kamu sebutkan satu atau dua contoh perbedaan yang ada pada gambar tersebut. Bantal di kursi dan global. Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya kita akan sudah fokus semua ya, sudah kembali fokus semua ya. Oke, kita akan membahas ini adalah contoh alas hidang. Biasanya kalau ditaruh di piring itu tidak menggunakan lipatan daun, hanya menggunakan itu lingkaran itu aja. Biasanya yang dipakai buat wadah jajan ataupun bubur biasanya, kayak nasi bisa juga. Nah, ini bentuk-bentuk wadah hidang. Wadah hidang terdapat berbagai macam bentuk, dan setiap bentuknya memiliki ciri khas dan kegunaan yang berbeda. Nah, ini adalah contohnya. Coba apakah ada yang tahu itu bentuk apa? Biasanya dipakai buat apa? Biasanya dipakai buat apa itu? Wadah makanan apa? Bungku. Oh iya, kalau di Jawa Tengah ada namanya bongko ya. Bisa juga digunakan untuk membungkus nasi itu. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan cara membuat wadah hidang. Silahkan ditonton. Bentar. Ini. Bisa dulu. Itu ada bentuk biasanya digunakan untuk wadah nasi pecel, kayak gitu kalau dimakan langsung. Ini biasanya digunakan untuk wadah kumpul.
Nah, kayak gitu. Nah, ini namanya takir. Kita percepat lagi ya untuk menghemat waktu. Nah, ini videonya. Potong biar rapi, biar sama antara itu juga ini lontong. Ini pasti kalian sangat tidak asing lagi dengan lontong. Biasanya setiap lebaran masih dibikin kan ya. Kasih beras terus digulung-gulung seperti itu. Nah, ini cara mendekatnya. Itu ditusuk menggunakan lidi atau biasanya juga ada yang menggunakan tusuk gigi. Nah, itu. Ini biasanya digunakan untuk wadah klepon. Nah, ini diberhentikan. Apa sudah paham? Itu aneka macam bentuknya, paham? Nah, oke, baiklah, kita akan melanjutkan materinya. Ini akan ada tebak-tebakan. Perhatikan gambar apa yang ada ini, yang di layar ini. Coba, itu gambar apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Itu biasanya yang digunakan untuk tempe kedelai itu. Coba. Saya Bu. Ya, silakan Fahmi lagi. Nomor 1 sumpil ya. Oh iya, betul. Kita lihat. Kemudian ada lagi satu lagi. Apa itu? Tahu sudah? Tadi sudah? Nomor Nah, 2 iya. takir. Takir. Ya, betul sekali. Nah, ini ada tips penyimpanan. Nomor 1, bila tidak segera digunakan, simpan daun dalam kulkas, tetapi terlebih dulu disemprot dengan air dan masukkan ke dalam plastik yang diberi lubang, tidak kering ataupun berwarna coklat ya. Yang kedua, jangan menyimpan daun secara bertumpuk dalam kantung plastik dengan suhu kamar, karena nanti daun akan menguap dan warnanya akan menjadi coklat. Yang ketiga, bila wadah lipatan daun belum dipergunakan, bungkus dengan lap basah, kemudian simpan dalam kulkas pada rak bagian bawah. Nah, ini selanjutnya, jika daun pisang dibentuk wadah hidangan seperti takir, sudi, dan lain-lain, terendam dalam air dan simpan di kulkas. Ini akan membuat warna daun tetap segar, tetap berwarna hijau, tidak coklat gitu. Terus yang terakhir, setelah lipatan daun ditata atau disusun pada alat hidangnya, bisa dioles dengan minyak goreng. Minyak gorengnya yang baru ya. Hal ini bisa dilakukan bila penyimpanan dilakukan di ruang ber-AC. Nah, ini ada latihan soal, silahkan kerjakan dan kumpulkan. Ibu beri waktu 10 menit atau sampai 15
15 menit, silakan nanti dikumpulkan. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini untuk tugas kalian nanti akan Ibu kirim ke WA grup dan kerjakan, kemudian dikumpulkan pada pertemuan minggu selanjutnya. Sampai sini paham? Paham. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Barangkali ada yang kurang paham atau yang masih bingung. Enggak ada, Bu. Oke, baik. Nah, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhirinya, silahkan salah satu dari kalian memaparkan kesimpulan sedikit saja. Silahkan. Batang daun adalah hiasan untuk alas sidang. Alas sidang tatakan makan pada wadah. Ya, pada makanan. Kemudian ada lagi bentuk atau caranya mungkin. Bentuk lipatan daun, kuku garuda, sisi ikan mawar, bunga telah. Bunga telang. Kamu salah dengar nih pasti. Terus untuk yang wadah hidangnya? Bentuk wadah hidang, tum, pincuk, sumpil, takir. Oke, baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan minggu depan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan jika keluar. Iya, Bu. Itulah ya.